ada yang berkata, ya, ternyata itu kalam Allah masuk ke dalam mimpinya. Ya Bishr, tayyabta ismi. Wahai Bishr, engkau telah membaguskan namamu. Engkau telah mengharumkan namaku. Engkau telah meletakkan bau yang harum pada namaku. Lalu, fawa'izzati wa jalali. Demi izzahku, demi jalalku, demi kehormatanku, demi kehebatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah fa ila yaumil qiyamah yaquluna Bishr al-Hafid. Ya. Aku akan harumkan namamu dari dunia sampai akhirat. Maka kata Imam Al-Qushairi, semenjak saat itu nama Bishr al-Hafi itu dikenal oleh ahli-ahli qalbu, ahli Asmaul Husna. Maka sampai hari ini kita kalau buka kajian-kajian ilmu akhlak, ilmu qalbu, itu nama Bishr al-Hafi selalu muncul. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, inilah seorang Bishr al-Hafi. Beliau diangkat menjadi kekasih Allah bukan dengan banyak sholatnya, bukan dengan banyak sedekahnya. Betul, banyak sholat itu penting, banyak sedekah itu penting. Tapi menghormati siapa yang menciptakan dunia ini, baik namanya, baik sifatnya, zatnya, dan lain sebagainya. Ya, nah, ini adalah jalan pintas mau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Imam Al-Qushairi juga menulis, ya, ada kisah juga tuh, namanya Mansur bin Ammar. Hampir mirip ceritanya. Jadi beliau ini Mansur bin Ammar, beliau ketika masa kecil melihat juga ada kalimatnya. Tertulis la ilaha illallah di kertas. Tapi kertas itu juga nggak jelas di mana, ya. Jelas mungkin terjatuh di bagian mana, ya, dan khawatir ada yang menginjaknya. Diselamatkan oleh beliau, lalu beliau menelannya. Setelah beliau menelannya, malam-malam beliau tertidur, lalu beliau mendengar kalam dari Allah, ya Mansur, innallaha azza wa jalla sayara laka ma fa'alta. Wahai Mansur bin Ammar, Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang engkau lakukan. Jadi dia jadi wali Allah bukan karena apa-apa, tapi jadi wali Allah karena menghormati nama. Nah, itu sebabnya sahabat-sahabat makan Allah, kenapa kita memberi tema kita bahwa jalan ruhani menuju Allah yaitu mengenal nama. Ya. Sebenarnya mengenal nama aja sudah satu pertemuan, ya. Tapi kita tambahkan mengenal fiil, perbuatan, mengenal sifat. Nah, nanti kita akan fokus di mengenal nama. Kenapa saya menyebut mengenal af'al, perbuatan? Nah, mengenal af'al, perbuatan ini nanti berkaitan dengan iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah sangat berkaitan dengan satu hal yang kita sering sebut dengan kudrah ataupun iradah. Kudrah, iradah. Kehendak Allah. Allah berkehendak apa, itu suka-sukanya Allah. Maka hari ini, sahabat-sahabat yang mengenal Allah, Allah berkehendak apa ke dunia. Begitu juga negeri kita. Kehendak Allah hari ini adalah Allah menghendaki dengan izinnya corona ada. Corona menjangkiti, virus ini menjangkiti banyak orang, bahkan sudah banyak yang wafat, ya. Semoga mereka syahid fi sabilillah, syahid fillah. Ini menunjukkan apa? Allah punya kudrah, Allah punya iradah. Dan salah satu adab dari seorang mukmin jika ingin mengenal Allah lewat perbuatan Allah, jadi ini yang disebut ma'rifatul af'al, mengenal Allah dari jalur pertama, jalur paling sederhana, itu ma'rifatul af'al. Sebelum masuk ke ma'rifatul asma, kepada nama, maka ridolah kepada takdir. Itu sebabnya Nabi mengatakan, orang yang membaca, berzikir setiap pagi, raditu billahi rabbah.
Aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku yang berkudrah iradah, berkehendak, berkuasa kepadaku. Lalu kemudian Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi, yang meninggal di hari itu, dia meninggal dalam keadaan yang punya Allah atau syuhada. Begitu mulianya orang yang mengenal af'al. Jadi mengenal af'al ini tidak hanya sekedar mengetahui rahasia alam. Nah, seperti kalau itu ya ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia mungkin lebih keren dari kita. Ma'rifatul af'al itu ketika kita melihat bahwa satu karya, satu perbuatan yang ada di dunia, di alam semesta ini terhubung kepada Allah SWT, bahkan bersumber darinya. Suatu kali Imam Athaillah Sekandari ditanya mengenai, bolehkah kita menerima pemberian dari orang? Secara adab ruhani, adab akidah. Apa jawaban beliau? Secara hukum fikih boleh, tapi secara hakikat ada dua hukum. Boleh dan tidak boleh. Boleh jika kita memandang bahwa ini adalah perbuatan Allah. Tidak boleh jika kita memandang bahwa ini adalah perbuatan yang terpisah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dapat hadiah, dapat bantuan dari orang, lihatlah yang membantu itu pada akhirnya adalah Allah. Namun Allah memuliakan orang yang memberikan itu kepada kita, maka kita muliakan dia sebagai tanda bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada Khalik. Jadi ada dua cara mengenal Allah dari jalur af'al, perbuatan yang disebut ma'rifatul af'al. Yang pertama ridho kepada takdir. Kita percaya kepada takdir, tapi kok nggak ridho. Kita percaya kepada Allah, tapi kok nggak meridhai kehendak Allah. Ini aneh. Ya? Ini terlihat dari kalam-kalam orang yang mengatakan, kenapa begini? Kenapa hidup sekarang begini? Nah, ini kelihatan bahwa mereka tidak meridhai kehendak Allah. Nah, ini berbahaya. Imam Al-Hashazili mengatakan, wailun summal wail. Celaka dan sangat celaka yang ngaku beriman, tapi nggak ridho kepada perbuatannya. Nah, sahabat yang melakukan Allah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, bersyukur kepada makhluk. Bersyukur kepada makhluk adalah jalan bersyukur kepada Khalik. Bersyukur artinya berterima kasih. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Luqman, bersyukurlah kepada orang tua, lalu kepada Allah. Jadi ada ayat begitu. Kenapa? Karena ternyata orang tua itu wasiatullah. Orang tua itu adalah wasiatnya Allah. Lalu kemudian orang-orang yang memberi kepada kita, memberi ini juga ada dua, sahabat yang kalau Allah, jangan dibayangkan memberi hanya materi. Memberi yang mahal itu, yang dia berkesan panjang, itu adalah memberi yang sifatnya imateri, karena itu kekal. Kalau memberi uang, ya itu menyenangkan pasti, tapi itu sifatnya sementara. Tapi ada yang memberi, pemberiannya itu kekal. Itulah para guru-guru, para kiai, para syekh, para kiai, mereka memberi ilmu yang ilmu itu kekal. Karena ilmu itu sifat Allah, ilmu itu baqa, ilmu itu kekal dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang diberi ilmu oleh Allah itu nggak boleh GR juga. Dia melihat bahwa ilmu ini dipinjamkan Allah kepadanya. Maka untuk apa dia berbangga, untuk apa dia sombong? Justru dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memakai ilmu Allah tetapi tidak mengenal sang punya ilmu. Nah, jadi ketika kita hendak mengenal Allah lewat af'al, perbuatan, maka lakukan dua tadi, ridhoi takdir, bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada makhluk. Dan makhluk yang paling baik kepada kita adalah makhluk yang bernama al-walid, orang tua. Ya. Lalu kemudian saudara, orang sekitar, saudara seiman, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua, ma'rifatul asma, mengenal nama. Ya. Nama ini penting sekali, karena sebanyak apa kita mengenal nama Allah, sejauh itulah
kita disebut orang yang bermakrifat kepada Allah. Sejauh itulah, setinggi itulah kualitas dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 180 ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Silakan dilihat ya. Dan sesungguh dan milik Allah lah ya. Nama-nama yang husna. Husna artinya bagus, indah, sempurna. Fad'uuhu biha, maka mintalah kepadanya. Maka mintalah kepada Allah SWT, maka serulah dia. Ya, bahkan di ujungnya dikatakan ayyaman tad'u falahul asmaul husna ya, itu di bagian yang lain. Dengan nama mana saja engkau meminta, memanggil, menyeru, Allah punya nama yang banyak. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling penting ternyata ada dua nama yang sering kita baca ketika pembukaan satu surat. Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada Rahman, ada Rahim. Sayyidina Ibn Abbas sebagai dinukil oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Rahman itu sifat nama Allah yang berarti kasih sayangnya untuk semua makhluk. Baik orang yang kafir, mukmin, orang yang maksiat, orang yang taat, sama. Orang yang bekerja, nggak bekerja, sama. Manusia, tidak manusia, itu diberi, itu Rahman. Umum. Tapi Allah juga menyebut dirinya Rahim. Apa arti Rahim? Rahim itu Allah Maha menyayangi kepada hamba-hamba khusus, hamba-hamba pilihannya. Maka Rahim khusus kepada hamba-hamba pilihan yang disebut kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah penamaan lain juga bagi Nabi. Ternyata Nabi juga bernama Rahim. Ya. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, dua ayat terakhir dari surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad SAW itu Rauf, sangat lembut, Rahim, sangat penyayang sekali. Nah, maka sahabat yang melakukan Allah, ada satu kaidah ya, dari Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Man arafa asma Allah Ta'ala hasuna ismuhu fid dunya wal akhirah. Ya, jadi ingin nggak nama kita harum di dunia, nama kita harum di akhirat? Inginkah kita dikenal di langit sana? Inginkah kita dikenal di surga sana? Kata beliau, man arafa asma Allah. Maka siapa yang mengenal nama-nama Allah, bukan satu nama, nama-nama Allah, hasuna ismuhu fid dunya wal akhirah. Maka namanya akan harum, namanya akan ma'ruf, terkenal di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya setiap orang yang suka mendendangkan Asmaul Husna, menjadikan wiridan setiap hari, Allah akan harumkan dia. Ikhlas atau tidak ikhlas, Allah harumkan. Jika dia tidak ikhlas, Allah harumkan dia di dunia, tapi tidak kekal sampai ke akhirat. Tapi jika dia ikhlas, maka Allah tembuskan namanya sampai ke akhirat sana. Nah, ini perlu jadi kaidah ya. Kalau bahasa Arabnya man arafa asma Allah Ta'ala hasuna ismuhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mengenal nama-nama Allah, maka namanya akan harum di dunia dan di akhirat. Maka kita buat turunan dari kaidah ini. Seberapa kita kenal nama Allah, sejauh itulah keharuman nama kita. Ya. Dan nama itu tidak terpisah dari yang punya nama. Itu sebabnya kita sangat menghormati tulisan-tulisan yang ada nama sesuatu. Begitu juga foto ya, yang mengidentikan seseorang. Jadi kalau ada orang ngambil foto kita, lalu foto kita dirobek, diinjak, kita kan tersinggung. Atau nama kita dicoret-coret, kita Kenapa? Karena nama tidak terpisah dari yang punya nama. Tetapi nama itu bukanlah orangnya. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, sahabat yang makan Allah, nama-nama ini, kalau boleh saya tambahkan ya, sa'adatuka fid dunya wal akhirah,
kebahagiaanmu di dunia akhirat itu adalah ma'rifatuka bi asma'illahil husna. Adalah pengenalanmu terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Nah, nama-nama Allah ini dapat dibagi. Ada nama perbuatannya. Contohnya ya Razzaq, ya, wa ya Maha Berizki. Itu nama fi'il, nama perbuatan. Lalu ada nama-nama pujian. Dan ini banyak ya. Nama-nama as-sana ya. Itu pujian, biasanya pujiannya kepada zatnya. Dan itu sangat banyak sekali. Nah, yang masyhur, yang kita kenal adalah nama Asmaul Husna. Hadisnya menyebutkan 99 ya, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mencoba mendalaminya, merenunginya, pasti masuk surga. Nah, surga dunia, bahkan surga akhirat. Ya. Jadi orang yang mencoba mengihsa, ihsa itu account, ya, coba menghitung, meneliti, mendalami, meresapi, itu disebut ahsaha. Ya, hafizaha wa wa'aha wa ta'ammadaha wa ja'alaha wirdan, ya. Yang mencoba mewiridkannya, mengamalkannya, meresapi maknanya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian Allah pandang kalbunya. Kita ini punya teman, punya sahabat. Sahabat kita, di dalam hatinya dia senang sama kita, dan dalam hatinya nama kita harum. Jika kita mengenal mimik itu dari wajahnya, dari gesturnya, kita akan senang juga kepadanya. Tapi kalau ada orang nih, kita sadar bahwa hatinya tidak senang sama kita juga nggak senang kepadanya. Maka Allah lebih mulia dari itu. Allah lebih afdal dari itu. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memandang qalbu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kalbumu. Di kalbumu ada berapa nama Allah? Nah, maka teman-teman sahabat makan Allah, hari ini apakah sudah ada nama Allah masuk ke dalam kalbu kita? Nah, kalau sudah ada, apakah kita memahami nama tersebut? Ya. Jika belum, cari ilmunya. Ya, beberapa kajian saya Asmaul Husna sudah ada yang online ya dengan komunitas Jerman, Aswaja di Bremen, silakan diikuti ya. Mungkin next ada kajian yang offline-nya juga nanti insya Allah. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah. Jadi pintu cara memanggil. Saya misalnya dipanggil orang Ar-Razi, Hashim. Panggil Ar-Razi atau panggil Hashim, saya nyahut. Coba saya dipanggil dengan nama yang bukan nama saya. Nama saya Ar-Razi, tapi saya dipanggil dengan nama Budi. Saya nggak nyahut. Itulah rahasianya surah Al-Isra ayat 10 itu yang tadi saya sebutkan. Ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Panggillah Allah atau panggillah Rahman. Ini contoh. Tapi kenapa contoh ini yang dipakai? Ya Allah, qul ud'ullaha, serulah Allah, serulah Rahman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nama keagungannya pada dua ini. Allah dan Rahman. Rahman pasangannya Rahim. Maka dua nama ini boleh disebut dengan ismun min asma'illahil azam. Nama-nama Allah yang agung. Kalau tahu teknik cara membacanya, teknik cara melafazkannya dalam diri kita, maka orang ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa ada beberapa sahabat kita mengalami pengalaman spiritual ketika dia terbersit sesuatu, dia lagi zikir. Allah kasih. Kenapa? Karena dia memanggilnya dengan tepat. Memanggil Allah dengan tepat sehingga Allah menjawabnya. Inilah jawaban selama ini kenapa Bapak Ibu saudara Allah, doa kita belum dijawab. Karena kita memanggil Allah belum dengan namanya yang agung, belum dengan namanya yang sempurna. Kita masih memanggilnya Allah kita, bukan Allah dia. Ya. Nah, ayat ini turun dulu, kata Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Apa kata beliau? Malana nasma' dzikr Rahman fil Qur'an katsiran. Kami kok jarang ya dengar kata Rahman di Quran. Ya, waktu itu belum ada penyusunan Quran seperti sekarang. Setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan di kitab kami, wa huwa fit Taurati katsir. Sedangkan di kitab kami, di kitab Taurat itu banyak sekali
Fa'anzalallah tabaraka ta'ala. Lalu Allah turunkanlah surah Al-Isra ayat 110 itu. Ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah hai Muhammad, panggillah Allah dan panggillah Rahman. Memanggil itu bisa dengan ya Allah, bisa dengan ya-nya hilang. Misalnya saya memanggil teman saya tadi Budi. Hey Budi, gitu. Kalau jauh, hey Budi, misalnya kalau jauh. Ya, bahasa Arabnya ya Budi. Tapi jika dia dekat, itu nggak ada lagi ya-nya. Ya Budi, nggak ada. Hey Budi, bud, gitu ya. Sama. Jadi banyak yang bertanya, kenapa di zikir-zikirnya para ulama ahli kolbu itu menyebut nama Allah nggak pakai ya, ada yang pakai ya. Itu penjelasannya kayak tadi. Jika yang dipanggil terasa sudah dekat, maka tidak perlu membaca ya Allah, ya Muhammad, ya Budi, itu nggak perlu. Langsung Allah, Muhammad, Budi, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kalau sudah tahu tekniknya, baru masuk ayat ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku jawab permintaanmu. Itu yang surat Ghafir ayat 60. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi ma'rifatul asma itu pintunya adalah minimal membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama yang masyhur. Di kalangan para nabi dan wali Allah ada nama yang disebut nama asrar. Karena ini disebutkan indikasinya dalam banyak ayat dan dalam hadis, ya. Anta kama asnaita ala nafsik. Begitu hadisnya. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Di hadis yang itu juga disebutkan istasarta, yang engkau simpan di dalam dirimu, nama-nama itu. Nah, yang disebut wali Allah itu, mereka yang menyimpan di kolbunya nama-nama rahasia itu. Nah, di setiap nama 99 itu, nanti dia merujuk ke nama rahasia tersebut. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, itulah yang ada dalam kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diwariskan ke sahabat, itu yang diwariskan ke tabi'in, itu yang diwariskan sampai zaman ini. Jadi kenapa doanya para guru, para ulama yang ahlullah itu mustajab? Karena mereka tahu cara memanggil Allah. Ini kata kunci juga. Setan itu iblis, mbahnya setan itu iblis, bisa memanggil Allah. Maka Allah kekalkan hidupnya. Dengan acara apa? Dia sebut salah satu sifat dari Allah, Allah yang Maha Aziz, yang Maha Izzah, itu kemudian membuat Allah mengabulkan doanya. Jadi bayangkan, setan aja berdoa, itu dikabulkan, iblis. Disitulah kemudian boleh kita buat rumusan bahwa tidak mesti dikabulkan doa seseorang, itu pertanda orang ini diterima dan dekat di sisi Allah. Bisa jadi dia cuma tahu cara memanggil, tapi dia tidak mengenal siapa yang dipanggil. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ma'rifatul asma. Nah, di ma'rifatul asma inilah kemudian muncul pengobatan, ya. Ada orang ngobatin. Ruqyah itu kan pakai nama Allah. Kemudian juga ada misalnya kita mau memberkahi rumah, baca aja masuk Asmaul Husna di rumah setiap hari. Maka kalau punya kaligrafi, salah satu di rumah yang saya rekomendasikan adalah kaligrafi yang ada Asmaul Husnanya. Itu sangat bagus. Oh, kita nggak perlu aksesoris, Ustaz. Nama Allah di hati kita aja. Iya, kita ini masih makhluk fisik. Kita perlu suasana, kita perlu kondisi, prakondisi. Maka kalau mau seni, ya seni kaligrafi, ya. Walaupun di luar sana ada yang sok-sokan anti kaligrafi, ya mereka kalau datang ke negeri-negeri Arab, baik ya, Mekah, Madinah, ataupun Mesir, Yaman, itu semua tempat-tempat ibadah, tempat-tempat keilmuan itu dipenuhi dengan kaligrafi nama Allah, kaligrafi Al-Quran, dan lain-lainnya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, nah kembali ke ayat yang saya baca di awal tadi, surat Maryam ayat 65. Ya. Rabbus samawati wal ardh. Dialah pencipta langit dan bumi, dan antara keduanya, maka kenalilah dia,
dan sabarlah dalam mengenalinya. Sembahlah dia dan sabarlah dalam menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu namanya? Apa engkau tahu keluhurannya, ketinggiannya? Jadi nama itu menunjukkan juga kelas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat luhur sekali darajahnya, ketinggiannya. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, terakhir ya sebelum kita menutup ya. Jadi makrifat mengenal Allah itu tidaklah susah. Ambil Asmaul Husna, lalu pelajari namanya, pelajari isinya, panggil dia dengan nama itu. Masalahnya, ini jadi masalah. Walaupun ada 1000 buku tentang Asmaul Husna, tapi makna itu bukan di lembaran kertas itu sebenarnya. Makna itu ada di kolbunya orang yang mengenal Allah. Maka, walaupun kita bisa beli buku Asmaul Husna, ambillah ilmu ini dari kolbu orang yang mengenal Allah itu. Kolbu dia pasti ngambil dari kolbu gurunya mengenal Allah, kolbu gurunya ngambil dari kolbu gurunya lagi yang kenal Allah, bersambunglah silsilah sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam kolbunya isinya adalah Asmaul Husna. Dan saya sering menyebut bahwa ibadahnya badan adalah sujud mendekat kepada tanah. Ibadahnya akal dengan bertafakur, berfikir, ibadahnya jiwa dengan menahan hasratnya, ibadahnya kolbu dengan menyebut dan memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada terusannya, ibadahnya ruh, ya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita udah tahu nih, ibadah apa dengan mengenal Allah, dengan nama Allah? Itu ibadah kolbu. Ibadah di kolbu kita. Dan teman-teman dimakan Allah, orang-orang yang beribadah dengan fisiknya, tidak dengan akalnya, dia disebut dengan jahil. Dia ibadah, akalnya nggak sadar, disebut dengan jahil. Atau sukara, mabuk. Dan sholat orang ini tidak diterima di sisi Allah. Ada orang yang ibadah, sholat, dengan badannya, dengan nafs jiwanya, tapi akalnya tidak sempurna. Artinya dia tidak memahami apa yang dia baca. Tapi dia berkeyakinan saja Allah mendengar, maka Allah masih akan hargai orang ini. Ada yang lebih tinggi. Ada orang yang ibadah dengan tubuhnya, menghayati dan akalnya, ya, menahan jiwanya, lalu kolbunya menyebut nama Allah, maka ibadah orang ini akan lebih berkualitas. Kalau kita boleh buat satu ilustrasi, ibadahnya orang yang dengan fisik tanpa akal, 1000 kali, 1000 rakaat orang yang ibadah dengan fisik, itu lebih afdol orang berpikir sesaat mengenai nama Allah. Orang bertafakur sesaat mengenai asma Allah. Maka adalah hadis, orang yang jahil, sholat itu tidak lebih afdol daripada orang yang alim tidur. Orang alim tidur itu di kolbunya ada nama Allah. Tersimpan masuk ke alam bawah sadarnya. Sama, orang yang ahli kolbu, ibadah, itu lebih afdol jauh daripada orang yang hanya sekedar tafakur dengan akalnya. Maka 1000-nya sholat ahli filsafat, ahli kalam, profesor doktor yang dia bisa menerjemah, memaknai, menghayati bacaan-bacaan Asmaul Husna, bacaan-bacaan sholat, itu tidak lebih afdol daripada ibadah ahli kolbu yang langsung merasakan pengenalan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa amal kolbu lebih tinggi, lebih berat, lebih bercahaya, lebih berkualitas daripada amal akal dan amal jasad. Nah, jadi saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semua, mulailah berlatih. Ibadah itu tidak hanya fisik, tapi juga beribadah dengan akal dan kolbu kita.
Nah, kira-kira begitu, Bu Tina dan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau diskusikan, ya. Bu Babi, Bu, namanya kok Babi, Bu? Bu Baby. Oh, Baby, maaf Bu, salah baca. Bu Baby Pramono, ya. Takut salah baca. Oke, Baik, silakan Bu Baby. Ya. ya. Ini ada yang bertanya, saya bacakan dulu 2 pertanyaan. Yang berkaitan aja Bu ya. Ya, bagaimana caranya memanggil nama Allah dengan cara yang benar? Yang pertanyaan kedua, mohon diulang kembali cara berzikir dengan nama-nama Allah. Oke, baik. Cara memanggil nama Allah, ya. Seharusnya cara ini diambil dari kolbunya para ulama, ya. Tapi teknik umumnya kita sampaikan saja di sini. Ya. Allah itu kan maha mendengar. Allah itu maha tahu. Coba ambil Asmaul Husna satu aja. Atau ambil Asmaul Husna dan baca artinya. Nanti lihat mana dari nama itu, makna yang terkandung di dalam nama mana yang membuat kita tersentuh. Dari 99 itu, coba dicek, baca aja. Baca namanya, lalu baca artinya. Mana yang lebih cocok pada diri kita? Jika terasa nih, sentuhannya lebih kepada nama, misalnya, ada yang lagi hidupnya susah, gitu ya. Terus tersentuh dengan nama Razzaq, merinding dia. Maka panggil, Ya Allah, Ya Razzaq. Ya Allah, wa ya Allah, ya maha berizki. Tapi ada adabnya. Apa adabnya? Ketika kita berdoa, meminta sesuatu, jangan memaksa Allah. Kenapa? Karena Allah tahu kapan kita bakal dikasih. Kita belum ada, Allah sudah tentukan kita bakal dikasih di jam berapa, hari apa, tahun apa. Dan adab yang kedua, kita memanggilnya bukan untuk memberitahunya, karena Allah sudah jauh lebih tahu. Nah, jadi ini teknik yang diajarkan oleh imam kita, salah satunya Imam Zarruq, ya. Imam Zarruq ini salah satu mujaddid dalam tradisi zikir Syadziliyah. Ya. Baik, berikutnya Ustaz, Buya. Ada pertanyaan, bolehkah melafazkan nama Allah melalui musik nasyid? Dan apakah ada di zaman Nabi? Ya, bagus. Ini bagus ya. Apakah boleh melafazkan Allah melalui alat musik? Ya? Dan apakah ini ada di zaman Nabi? Nasyid, arti bahasa Arabnya adalah dendang, ya, mendendangkan sesuatu, baik syair atau apapun. Di zaman Nabi, ada sahabat-sahabat yang dikenal sebagai penasyid. Munsyid, syair. Ada namanya Labid. Dalam Sahih Bukhari, Nabi memanggil, berdendang dengan syairnya Labid. Apa kata Nabi? Sebaik-baik syair adalah syairnya Labid. Jadi Nabi muji artis. Apa syairnya Labid? Ala ma khalallahu batila. Ketahuilah selain Allah itu batil. Selain Allah itu nol. Selain Allah itu tiada makna. Yang bermakna hanya Allah. Maka jika ingin bermakna, mendekatlah kepada Allah yang bermakna. Isilah kalbu kita supaya lebih bermakna. Jadi kalbu kalau tidak ada nama Allah, dia batil. Salat nggak ada nama Allah, batil. Jadi batalnya salat versi ahli fikih, itu hanya indikatornya zahir. Tapi kebatilan salat seseorang, itu ketika salatnya tidak ada makna nama Allah di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak di bagian ini. Ada nggak di sana Nabi? Ya itu orang-orang itu tadi. Ya, Labid. Kemudian ada namanya Hisan bin Sabit. Hisan bin Sabit itu lebih tua dari Nabi. Dan dia bersyair di depan Nabi. Ada dua mazhab sahabat. Ada mazhab Umar yang nggak suka syair, bukan berarti belum mengharamkan syair. Dia melihat Hisan bin Sabit bersama Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lain sedang berdendang di masjid. Umar ngelirik. Umar kalau ngelirik kayak gitu, itu nggak berarti dia nggak senang. Karena Hisan bin Sabit lebih tua dari Nabi, berarti lebih tua lagi dari Umar. Apa jawaban tanggapannya Hisan? Karena ahli syair ini orangnya sensitif.
Walaupun tidak ada kalam dari Umar, itu dia kemudian bisa membaca gelagat Umar. Kata Hisan, "Hei Umar, Amirul Mukminin, saya pernah bersyair berdendang di depan orang yang lebih mulia darimu." Berarti ada dua mazhab sahabat dalam masalah syair, ya, masalah bernasyid. Itu kalau Hisan bin Sabit bersyair itu udah sama kayak nyerang musuh, bisa melemahkan musuh, bisa menguatkan tentara orang-orang yang sedang berjuang. Dulu juga ada Abdullah bin Rawaha yang kemudian wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada ya. Bahkan Nabi lagi masuk ke rumah beliau, ternyata ada budak-budak yang sedang bersyair. Nah, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jangan pakai hadis satu hadis aja. Jadi ini ada orang yang ingin sekali ikut sunnah, tapi hanya mengambil sunnah sebagian-sebagian. Ngambil sunnah yang mengharamkan aja, tapi meninggalkan sunnah yang membolehkannya. Akhirnya terkesan kita tidak ikut sunnah ala dia, gitu. Ini tidak boleh ya. Kita harus jujur kepada dalil-dalil yang ada. Ya, lanjut. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Iya, saya ulang kembali dari Ibu Irma, bagaimanakah cara sholat yang menggabungkan antara jasad, kolbu, dan akal, Bu ya? Pertanyaan berikutnya saya sekaligus, bagaimana teknik menyebut nama Allah dengan menggabungkan dua nama sekaligus? Ya, harus kepada ahlinya ya. Ini lagi-lagi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, minta belajar kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahuinya. Ini ditelakikan sahabat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka karena ditelakikan dari Nabi, kita juga harus mentelakikan, mengambil langsung dari orang yang mengambilnya dari Nabi, atau yang bersanad kepada Nabi, bukan dari buku, dari Sahih Bukhari gitu. Itu namanya merujuk referensi, bukan mengambil ilmu dari dada. Ilmu itu di dada, bukan di kitab. Kitab itu hanyalah dalilul ilm. Ya, kitab itu dalilnya ilmu. Ilmu itu di qalb. Ilmu itu di qalbu menenangkan jiwa, menumbuhkan keyakinan. Kalau orang baca buku, kan belum tentu yakin. Seandainya ilmu itu di buku, maka semua orang yang baca Quran pasti beriman. Semua orang baca hadis pasti kemudian bertambah soleh. Tapi nggak begitu tuh. Orientalis baca Quran malah nggak percaya Quran. Ya. Orang baca hadis nggak ngefek. Nah, jadi jangan hanya belajar lewat YouTube. Ini berbahaya. Apalagi online begini ya, saya tidak bisa ngasih langsung ya. Takut menyalahi adab saya sebagai seorang yang mentalakikan ini dulu dari guru-guru kita. Nah, dan mohon maaf ini berkali-kali setiap taklim saya sampaikan, jangan mengamalkan wirid-wirid ijazahan dari YouTube. Saya tidak jamin nanti ketika antum ngambilnya dari sana, maka yang terjadi nanti adalah yang datang kepada kita, yang turun kepada kita bukan malaikat, tapi yang turun kepada kita adalah obsesi. Karena orang ngambil dari YouTube itu, kebanyakan karena terobsesi dengan testimoni-testimoni atau rahasia-rahasia yang disebutkan oleh si pemberi ijazah. Walhasil, apa yang terjadi? Ketika seseorang mengamalkan itu, obsesinya ini yang kemudian membuat dia jadi kacau. Dan saya melihat banyak sekali orang-orang yang sudah menyimpang karena mengamalkan zikir-zikir lewat online, lewat sosmed, dan lain sebagainya. Udah, selama ini amalkan saja apa yang ada dulu. Sepintas, cara menggabungkannya, ya pikiran memaknai, lisan menyebut, kolbu mengingat. Nah, bagaimana tekniknya? Itu ada pada kolbu orang-orang yang bersanad itu. Ya, kok saya gantung terus? Emang harus digantung terus.
Ini akhir zaman ini kan orang gampangin ilmu semua ya. Karena menggampangkan ilmu, akhirnya orang gampang ragu. Dan hari ini gampang orang-orang tersesat karena menggampangkan ilmu. Dulu orang ambil satu hadis ya harus sebulan 2 bulan. Sama belajar zikir kolbu itu juga gitu juga. Ya. Jadi tekniknya, prakteknya ambil dari mereka, tapi teorinya kira-kira begitu. Lisan menyebut, akal pikiran kita memaknai, kolbu kita mengingat. Ya, kira-kira begitu. Lanjut Bu Baby. Diaktifkan dulu Bu. Pertanyaan berikutnya, apakah Ismul Azam itu ada banyak atau hanya satu, yaitu Allah? Pertanyaan berikutnya, apakah berdoa dengan Asmaul Husna itu harus sesuai dengan hajat yang kita inginkan? Ya. Apakah Ismul Azam itu cuma satu atau banyak? Ya. Ismul Azam itu banyak Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah. Ismul Azam itu setiap nama Allah atau setiap simbol-simbol yang menghubungkan kita kepada Allah, bahkan setiap orang yang di kolbunya ada nama Allah, itu adalah Ismul Azam. Itu sebabnya ketika Sayyidina Ibnu Umar sakit, ya kakinya ada masalah, begitu kalau nggak salah ya di hadisnya, atau dia kepanasan mungkin karena sakit salah satu anggota badannya. Kan kita kalau ada masalah di badan kita bisa bikin meriang. Ya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada orang datang ke beliau lalu mengatakan, panggil orang yang paling kamu cintai. Apa jawaban Ibnu Umar? Ibnu Umar langsung manggil, ya Muhammad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia begitu langsung dia sehat. Langsung dia sehat. Kok bisa? Itulah. Jadi karena nama-nama Allah itu semua ada dalam qalbu Nabi Muhammad. Maka memanggil nama Nabi Muhammad itu membuat orang terhubung langsung kepada Ismul Azam. Inilah rahasianya kenapa dulu di Palembang, di Aceh, di Sumatera, di Betawi ada namanya Ratib Saman. Di Kalsel ya, Banjarmasin, Martapura, sampai ke Sulawesi sana, itu ada yang disebut dengan Samaniyah. Samaniyah ini merujuk kepada imam namanya Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Salah satu guru besar di Madinah yang mengajarkan zikir kolbu. Beliau ini kutub ya, wali yang sudah tinggi sekali. Ketika ada muridnya mau dirampok orang, itu si murid memanggil ya Saman gitu. Ya Saman itu bukan berarti dia menyembah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, tapi dia teringat Syekh Saman, maka dia teringat kepada ajaran Syekh Saman bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Allah lah yang bantu dia. Nah, ini yang namanya nida dalam bahasa Arabnya. Nida itu tidak syirik. Yang syirik itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Dulu ada rotib Saman itu ya Saman gitu. Saya masih ingat waktu kecil masih ada orang baca itu. Sekarang kayaknya udah jarang baca itu. Di Betawi juga udah nggak ada kayaknya. Masih ada wallahu alam. Dulu di Jakarta itu Kiai Mughni ya wallahu taala alam, itu sekarang ilmunya di mana? Terkubur di mana saya tidak tahu lagi ya. Jadi Ismul Azam itu Asmaul Husna, semua Asmaul Husna adalah Ismul Azam. Tapi semua Ismul Azam itu terkumpul pada nama Allah. Tapi nama Allah itu kan juga alif lam lam ha itu intinya ada di hu, tapi juga ada di alif. Nanti itu ilmunya panjang lagi, dan itu harus ketemu lah. Kalau saya nggak bisa mengobarkan ya, nah saya akan melanggar adab kalau bahas itu. Ya, maka ada zikir hu. Hu itu ya ujung dari nama Allah, dan hu itu kan ada wawunya nanti. Huwa, dia itu Allah ya, yang luar biasa itu. Oke, jadi Ismul Azam
Ini saya tutup pertanyaannya ini dengan dialog antara Imam Abul Hasan Syadzili dengan muridnya. Jadi Imam Abul Hasan ditanya, apakah Ismul Azam itu? Lalu beliau menjawab, Al-Wali, wali Allah. Ya, waliullah. Juga ada Imam Junaid ditanya, ajarkan aku dong, wahai Imam Junaid, Imam Abu Yazid, maaf ya. Wahai Abu Yazid, Bayazid, alimni Ismul Azam. Ajarkan aku Ismul Azam. Abu Yazid ini emang dasar orang yang sangat suka. Kamu minta diajarkan nama yang agung. Azam, azam artinya nama yang agung. Ya udah, kamu kasih tahu dulu kepadaku Ismallahil Asghar, ya. Nama Allah yang kecil. Kalau kamu tahu nama Allah yang kecil, nanti kamu tahu nama Allah yang agung. Ya nggak bisa jawab orangnya. Akhirnya nggak jadi deh, ya. Berarti inti dari Ismul Azam itu mengenal rahasia nama, gitu. Dan apakah mesti kita minta kepada Allah sesuai dengan hajat kita lalu dikaitkan dengan nama? Itu bisa. Tapi dengan adab yang tadi bahwa kita bukan memberitahunya, kita justru sedang bermanja-manja kepadanya. Ya, lanjut Bu Baby. Suaranya, Bu. Bagaimana agar pemahaman Asmaul Husna akan berbuah akhlak yang baik? Berikutnya, oke. Satu lagi, kita membedakan antara hati dan pikiran yang berbicara. Jadi baik. Ya, supaya Asmaul Husna berbuah mudah, ya, mudah sekali. Man ahsaha dakhala jannah. Itu Nabi sendiri yang kasih ajar. Siapa yang ahsaha, siapa yang menghafalnya, mengulang-ulangnya, mewiridkannya, menghayatinya, maka nama itu akan memancar dari kolbu akan mengalir ke seluruh darah kita, tubuh kita, disitulah nanti muncul akhlak. Jadi, caranya wiridkan Asmaul Husna. Nggak usah banyak-banyak, satu aja dulu. Ya, Rahman Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Nanti kalau nama itu diulang pagi 100, sore 100, pagi 100, sore 100. Dimaknai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih kepada semua makhluk, mukmin ataupun kafir, benda hidup, benda mati, semuanya. Rahim, kasih sayang Allah kepada kekasih-kekasihnya. Itu dihayati terus. Nanti nama ini akan memancar dari kolbu kita, lalu membuat akhlak kita sesuai dengan akhlak rahmaniyah, kasih sayang. Maka orang ini nanti akan banyak sayangnya kepada makhluk. Jadi ini ciri-ciri nih saya kasih tahu rahasianya nih. Kalau ada orang dia sangat benci kepada selain orang beriman. Nah, orang ini mungkin barangkali dia kecipratan hanya nama Rahim. Cipratan nurnya. Tapi ada loh kiai ulama, ustadz, itu sangat sayang ke semua makhluk. Sampai menurut sebagian orang ini kebablasan. Itu sebenarnya ada nama rahmaniyah dalam kalbunya. Jadi itu bukan masalah liberal nggak liberal. Ini kan kita nggak paham apa-apa, tapi nuduh orang liberal. Ya. Jadi masalah ini itu masalah pancaran nama yang ada di kolbunya. Nah, ini yang terjadi pada pendahulu-pendahulu kita dulu kayak Gus Dur, pendiri bangsa, Piagam 9 itu kan Piagam Jakarta, itu kan 8 orang muslim, 1 non muslim. Tapi mereka dapat nur rahmaniyah. Sehingga mereka mengalah dan mengganti dengan kalimat yang lebih umum, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu karena rahmaniyah. Nah, maka kemudian mereka dihujat oleh ulama juga. Nah, itu ulama ini yang ghalib, yang dominan di kolbunya adalah cahaya nama Allah Rahimiyah. Itu biasa begitu. Jadi kalau ngelihat ada kiai ulama debat begitu, santai aja ya. Nah, di YouTube sekarang juga lagi ramai itu ya. Ada kiai fulan, sayangnya dengan semua makhluk. Ada kiai fulan, anak-anak kiai terkenal juga, itu sangat saklek misalnya. Keras, kaku.
Ya, saya memandangnya itu dua nama Allah sedang berefek bekerja dalam diri mereka. Ya, kalau kita mau memandang dengan baik. Tapi kalau kita mau kritik bisa juga ya. Oke, kira-kira begitu. Yang kedua tadi apa? Saya lupa ya. Udah ke cover kali ya. Lanjut pertanyaan baru aja Bu Baby. Diaktifkan Bu. Mbak Bibi, speakernya diaktif. Oh maaf. Pertanyaan berikutnya adalah, Buya, bolehkah saya bertemu dengan Buya di kediaman Buya karena rumah saya dekat dengan Buya? Kemudian di daerah kami Kalideres masih dibaca saman. Apa baca saman diperbolehkan Buya? Ini karena pendek, boleh saya tambah satu lagi Buya? Ya. Apakah mengamalkan ratib-ratib harus mendapatkan ijazah dari gurunya terlebih dahulu? Oke, baik. Ketemu di ribat aja ya, lebih enak. Insya Allah kalau mau lebih awal atau lebih akhir pulangnya, datangnya. Datang lebih awal, datang janjian, ya. Mungkin lebih enak, lebih nyaman di sana. Kemudian pengamalan baca rotib saman ya, rotib saman di Kalideres. Oh, kalau masih ada ya, alhamdulillah. Akan dibaca, tapi jangan hanya sekedar melakukan, mendendangkan, tapi kalau bisa memahami isi manakib samannya, lalu memahami zikirnya, apa zikirnya Syekh Saman itu ya. Sebenarnya ada satu kitab beliau yang sudah mulai langka, tapi jarang dibaca orang, sudah diteliti sebenarnya di kampus-kampus, judulnya An-Nafahat Al-Ilahiyah. Nah, beliau kan guru dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nafis juga Al-Banjari ya, dan beberapa ulama di Aceh, ulama di Sumatera, ulama di Bugis ya, di Makassar. Saya melihat pengaruh ajaran beliau masuk ke wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Di daerah Jawa emang kurang, tapi daerah Jakarta dulu sempat ada ya. Silakan dihidupkan kembali kalau bisa, ditelusuri kembali sanadnya kemana, dan itu akan menarik ya. Jadi silakan dibaca ya. Oke, cukup Bu Baby. Pertanyaan berikutnya adalah, mohon diceritakan secara singkat sejarah Thariqah Naqsabandiyah. Oke, baik, bagus. Thariqah Naqsabandiyah. Jadi ada thariqah yang muncul di negeri Arab. Misalnya Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah. Itu pun Arabnya sudah di luar ya. Arabnya sudah jauh dari Hijaz. Lalu ada thariqah yang berkembang di kalangan ulama-ulama Ajam, ulama Parsi, ulama-ulama Turki, lalu ulama-ulama Uzbek. Ada seorang imam namanya Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Dia merantau dari Malta, berguru kepada Yusuf Al-Hamadani, sezaman dengan Imam Abdul Qadir Jilani. Dia merantau ke Uzbek, sampailah di kota Bukhara, kota yang dulu Imam Bukhari tinggal di sana. Mengajarkan zikir-zikir di sana, mulai dari zikir yang keras sampai zikir yang lembut. Lalu beliau punya murid, berkembang di generasi setelahnya, ya udah lewat sekitar 5 generasi, muncullah seorang imam namanya Muhammad Bahauddin. Imam Muhammad Bahauddin ini imam Ahlus Sunnah, ahli hadis juga sebenarnya, cuma lebih dikenal nanti sebagai ahli zikir. Dia berguru kepada Imam Mir Kulal. Saya pernah berkunjung ke wilayah ini semua, alhamdulillah. Sanad-sanad seperti ini kita pernah napak tilas lah, alhamdulillah. Mir Kulal ini masih zikirnya keras. Ba'da sholat,
itu beliau zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, keras sekali, sangat-sangat keras. Lalu setiap kali beliau berzikir, Imam Bahauddin itu keluar. Zikir keras beliau keluar. Zikir di rumahnya atau zikir di tempat yang lain. Akhirnya murid-murid senior dari Imam Mirkulal menggosipkan beliau dan melaporkan sikap Muhammad Bahauddin kepada gurunya Mirkulal. Apa kata Mirkulal? Jangan kamu menggunjingkan dia, karena engkau tidak tahu apa yang ada di dalam kolbunya. Lambat laun, akhirnya muncullah suatu pemahaman. Ternyata kualitas kerohaniannya Muhammad Bahauddin ini lebih kuat. Jadi dia melaporkan ke gurunya dengan zikir yang lembut. Dia merasakan ada cahaya terukir dalam kolbunya. Maka bernamalah nanti Imam Bahauddin itu dengan Syah Naqsyaband. Orang yang kolbunya bercahaya ketika berzikir. Zikir apa? Zikir yang lembut. Nah, disitulah kemudian dia bernama Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband. Nah, beliau waktu masih mudanya dinikahkan dengan putri gurunya. Ya. Masih muda, umur 18-an itu udah nikah. Kemudian menjadi mursyid, jadi wali Allah setelah lama melatih dirinya. Dan kemudian beliau punya murid lanjutnya, mantunya terus sampai kemudian berpindah dari Baqi Billah. Baqi Billah dikatakan kamu harus mencari muridmu di India. Maka sanad ini kemudian berpindah dari Uzbekistan ke India. Jadi tadi Uzbek dari Arab tadi ya. Kemudian ke India. Dari India nanti balik lagi ke Mekah. Maka nanti dikenallah Tarekat Naqsyabandiyah itu dengan orang kita ya, dengan Zawiyah Jabal Abi Kubais. Orang-orang Sumatera itu senang sekali nyebut kalimat Jabal Abi Kubais. Karena di situ ada guru fenomenal namanya Said Abdullah Afandi, murid dari Maulana Khalid. Maulana Khalid sendiri itu orang Baghdad, yang di Baghdad sendiri dia kemudian terlibat isu politik, akhirnya beliau pindah ke Damaskus. Di Damaskus, beliau kemudian mengembangkan zikirnya dan mempunyai khalifah pengganti penerus ratusan orang, sehingga disebutlah beliau mujaddid berikut yang bernama Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ya. Dari inilah bercabang ke mana-mana, ke Mekah, ke Mesir. Di Mesir itu ada Muhammad Amin Al-Kurdi, Al-Irbili, itu teman-teman yang Al-Azhar pasti tahu ya. Di Damaskus cabangnya banyak di daerah Irak, daerah Libanon, kemudian sampai ke wilayah Turki. Nah, di Turki ada cabang baru lagi, ada cabang Syekh Mahmud, ada cabang Syekh Haqqani. Di India juga ada cabang macam-macam. Di Indonesia orang kita tidak mengganti namanya, tetap Khalidiyah. Nah, ada satu lagi yang bergabung dengan Qadiriyah namanya TQN Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, menghidupkan kembali zikir keras yang dulu sempat dipendam oleh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi, tapi jalurnya bukan jalur Khalidiyah, jalurnya jalur Muzhariyah Mujaddidiyah. Kira-kira begitu penjelasan singkatnya. Kalau jelaskan bisa 2 jam juga tuh ya. Ya, gitu Bu Baby. Buya udah capek atau boleh? Terserah nih. Ini jam berapa ini? Udah jam 9 lewat. Kalau masih ada, silakan, kasihan kalau nggak dijawab juga. Ya. Jadi ada yang bertanya, apakah apabila kita ingin melaksanakan Suaranya kurang jelas, Bu. Sorry. Apakah kalau kita ingin melaksanakan ratib harus mendapat ijazah terlebih dahulu dari guru? Oke. Ya. Mungkin maksudnya Ratibul Haddad kali ya, Ratibul Haddad, Ratibul Atas. Yang saya terima dari guru-guru Alawiyah, Ba'alawiyah ya, Thariqah Ba'alawiyah, bahwa Thariqah Ba'alawiyah thariqah terbuka. Khusus Ratibul Haddad, Ratibul Atas sebenarnya boleh diamalkan oleh siapa saja. Cuma keberkahannya biasanya tidak kuat. Maksud berkah itu istiqomahnya nanti nggak muncul. Yang muncul nanti adalah obsesi. Jadi beramal karena terobsesi apa gitu. Untuk apa ijazah dan berilmu ketika dapat zikir? Supaya kita di-guidance oleh ilmunya si guru,
dan kita digaransikan kesahihannya dengan sanadnya guru. Jadi kalau belum, ya carilah guru. Masa kita bisa mencari penghidupan, sabar mencari ma'isyah, tapi nggak mau sabar mencari guru. Ini kan juga agak lucu ya. Nah, silakan dicari gurunya, nanti diamalkan isinya. Ya. Buya, satu lagi. Ya. Ini pertanyaannya, ketika kita bermohon dengan menyebut asma Allah, wajibkah kita beriktikat memohon kepada zatnya? Wajib atau tidak kita beriktikat kepada zatnya? Diulang, sedangkan kita belum mengenal zatnya. Terima kasih dia. Ya, ana inna dhanni abdi, begitu dalam hadis qudsi, aku berdasarkan zon. Zon itu artinya bisa persepsi, bisa keyakinan. Ya, zonnun qawi itu yakin. Jadi persepsi yang kuat itu namanya yakin. Jika belum kuat ya namanya ya asumsi. Ya, Allah itu tergantung pengenalan kita terhadapnya. Jika kita baru kenal namanya, fiil, perbuatannya, sifatnya, udah cukup, itu udah tinggi itu. Karena ulama-ulama yang saya kenal yang kolbunya kolbu para wali-wali itu di kolbunya nama Allah kadang satu doang, nama Allah doang, ada yang Rahman Rahim doang. Jadi wali itu ya. Gak usah banyak-banyak. Nanti Allah sendiri akan mengenalkan dirinya. Nah, inilah yang dikatakan orang yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkannya lebih dari itu ya. Begitulah orang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Dan itu hadisnya sahih. Artinya, udah rajin aja sebut nama Allah, temui wali-wali Allah itu, orang-orang yang menyimpan di kolbunya nama Allah, nanti Allah akan mengenalkan dirinya melalui ilmu-ilmu mereka ini, insya Allah. Jadi nggak mesti bayang-bayangin si zat. Kita aja nggak bisa bayangin ruh kita kok. Mencoba-coba bayangin Allah. Jadi teman-teman, kalau antum sudah sanggup membayangkan ruh seperti apa, silakan bayangkan Allah. Tapi siapa yang bisa bayangin ruh? Kan nggak ada. Yang ada di gambar-gambar itu bukan. Itu gambar pocong itu ya. Yang ada di gambar-gambar itu gambar asap ya. Itu nggak benar. Ruh tidak menempati badan, tapi tidak jauh dari badan. Nah, Allah juga sama. Allah itu tidak terpisah dari alam, tapi juga tidak bertempat pada alam. Kenapa? Nah, itulah rahasia dari laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah tidak ada yang menyerupainya. Oke, kira-kira begitu, Bu. Cukup ya, Lia? Baik, ya. Kita tutup dengan kafarah majelis saja ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat yang dimuliakan Allah. Kesimpulan kajian kita, saya mengulang kalam yang di awal tadi. Kalam yang di awal tadi adalah man hasuna man arafa asma Allahil husna. Siapa yang mengenal nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang bagus. Hasuna ismuhu fid dunya wal akhirah. Maka namanya akan bagus, harum di dunia dan akhirat. Itu satu. Yang kedua, jika ingin kita berkoneksi kepada Allah, maka kenalilah namanya. Karena jangankan Allah, ya kita aja begitu. Gitu. Kita aja kalau nggak dipanggil dengan nama kita nggak akan nyahut. Apalagi Allah yang maha mulia, maka Allah sindir kita. Allah kasih pertanyaan, hal ta'lamu lahu samiyya. Kamu tahukah namanya? Kamu tahukah keluhurannya? Dan lain sebagainya. Maka mari saya mengajak di rumah kita punya nama Allah Asmaul Husna, di kalbu kita ada nama Allah Asmaul Husna. Insya Allah hidup kita bahagia di dunia ataupun di akhirat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di sini, terutama yang sudah